Shalom, jemaat kategori Kalau Ministry yang dikasih oleh Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kasih-Nya, karena kebaikan Tuhan yang Tuhan selalu berikan dalam sepanjang kehidupan kita. Sebelum kita akan mulai ibadah kita, saya mengajak kita semua untuk kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat kasih-Mu yang Kau selalu nyatakan dalam sepanjang kehidupan kami, Tuhan. Sebelum kami akan mulai ibadah kami, kiranya Tuhan yang memberkati setiap hati kami, sehingga pujian yang akan kami naikkan boleh menyenangkan hati Tuhan. Ini doa kami yang kami naikkan hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sebab Tuhan yang selalu memberikan apa yang kita pinta dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Kasih yang sempurna telah ku terima dari-Mu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggil-Mu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna telah ku terima dari-Mu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggil-Mu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkahnya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Bapa yang kekal. Oh,
selalu ada bersama kami. Kau Bapa yang mengasihiku, terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat segala kebaikan. Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami ucap syukur dan terima kasih buat anugerah yang Kau berikan di dalam kehidupan kami. Sehingga pada malam hari ini ya Tuhan, sementara kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan kiranya Roh Kudus memberikan hikmat dan pengertian kepada kami, sehingga kebenaran firman-Mu itu boleh kami pahami, kami mengerti, dan kami lakukan agar kedewasaan di dalam Engkau itu semakin nyata di dalam hidup kami, sehingga dimanapun kami berada, kami boleh menjadi berkat bagi kehidupan orang lain. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita patut bersyukur kepada Tuhan jika pada hari ini kita dapat kembali mengikuti ibadah kategorial KKR. Dan kiranya firman Tuhan yang sebentar kita dengar itu semakin mendewasakan hidup kekristenan kita, sehingga kita semakin hari semakin berkenan dan menyenangkan Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini saya beri tema, yaitu Yusuf yang dilupakan. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Kejadian pasal 40 ayat yang ke-14, kemudian kita sambung ayat yang ke-23, kemudian kita baca Kejadian 41 ayat yang pertama. Kejadian pasal 40 ayat yang ke-14, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi ingatlah kepadaku apabila keadaanmu telah baik nanti, tunjukkanlah terima kasih-Mu kepadaku dengan menceritakan hal ikhwalku kepada Firaun, dan tolonglah, keluarkanlah aku dari rumah ini. Kemudian Kejadian 40 ayat 23, tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu, melainkan dilupakannya. Kemudian selanjutnya kita akan baca Kejadian 41 ayat yang pertama. Setelah lewat 2 tahun lamanya, bermimpilah Firaun bahwa ia berdiri di tepi sungai Nil. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sebagai manusia sangat wajar jika Yusuf berharap agar hidupnya bisa terlepas dari penderitaan yang semestinya tidak dia harus alami. Nah, dalam Kejadian 40 ayat yang 14, Yusuf berbicara dan memohon kepada juru minuman agar setelah dibebaskan dan dikembalikan di posisi yang semula, untuk mengingat dirinya dan menyampaikan ke Firaun dan membantu mengeluarkan dirinya dari penjara. Namun permintaan Yusuf kepada kepala juru minum yang telah ditolongnya ternyata diabaikan, tidak diingat dan dilupakan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, apa sih yang bisa kita pelajari dari teks yang sudah kita baca? Yang pertama, yang kita pelajari adalah bahwa pengharapan tidak selalu sesuai dengan realita. Nah, kalau kita baca di dalam Kejadian 40 ayat 14, teks ini berbicara tentang harapan Yusuf kepada kepala juru minum agar mengingat dan membantu mengeluarkan dari penjara. Sedangkan Kejadian 40 ayat 23 adalah realita yang dialami oleh Yusuf bahwa kepala juru minum melupakan perbuatan baik yang sudah dilakukan oleh Yusuf. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, setiap orang pasti memiliki harapan di dalam hidupnya. Misal, berharap tahun depan gaji bisa naik. Harapan tahun depan bisa memiliki rumah.
atau harapan tahun depan bisnis yang dijalani akan semakin baik. Namun seringkali harapan tidak sesuai dengan realitanya. Nah, jika yang terjadi demikian, jangan menjadi kecewa. Sebab pengharapan di dalam Tuhan itu tidak mengecewakan. Bahkan sekalipun tidak ada lagi alasan untuk kita berharap, pastikan diri kita senantiasa berharap kepada Tuhan. Mengapa? Seperti yang ditulis di dalam kitab Roma pasal 5 ayat yang kelima, dikatakan demikian. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pengharapan di dalam Kristus bukanlah harapan yang kosong, tetapi sebuah kepastian. Dan Roh Kudus yang dicurahkan ke dalam kehidupan orang percaya itu akan menghibur, menolong, dan memberi pengharapan yang bisa menguatkan kita dalam perjalanan iman kita. Kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita itu memberikan kemampuan bagi kita untuk kita bisa melewati hal-hal yang sulit yang Tuhan izinkan di dalam kehidupan kita. Sehingga kita mampu untuk menghadapi hidup kita sesulit apapun. Roh Kudus akan senantiasa hadir. Roh Kudus akan senantiasa hadir untuk menguatkan kita dan menghibur hidup kita. Apapun keadaan kita saat ini, tetaplah kita memiliki harapan dalam Kristus. Yang kedua, apa yang bisa kita pelajari dari teks firman Tuhan yang sudah kita baca? Yang kedua adalah jangan berharap kepada manusia. Mari kita baca kembali di dalam Kejadian 40 ayat yang ke-14. Dikatakan demikian. Tetapi ingatlah kepadaku apabila keadaanmu telah baik nanti. Tunjukkanlah terima kasihmu kepadaku dengan menceritakan hal ikhwalku kepada Fir'aun, dan tolonglah keluarkan aku dari rumah ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hal yang kedua yang bisa kita pelajari dari teks ini, jangan berharap kepada manusia. Tidak selalu setiap kebaikan yang kita lakukan kepada orang lain akan diingatnya. Berapa kali kita dibuat kecewa karena orang yang kita tolong akhirnya melupakan kita. Namun demikian, jangan dijadikan bahwa kebaikan yang kita lakukan kepada orang lain sebagai barter agar orang lain melakukan hal serupa di dalam kehidupan kita. Jika motivasi kita dalam melakukan kebaikan itu seperti demikian, maka siap-siaplah bagi kita untuk terus menjadi orang yang bisa dikecewakan oleh orang lain. Nah, dalam teks Kejadian 40 ayat 23, kepala juru minuman yang diharapkan oleh Yusuf untuk bisa menolongnya telah melupakan Yusuf begitu saja. Kecewa, mungkin itu yang dialami oleh Yusuf. Nah, dari peristiwa yang terjadi kita dapat belajar bahwa jangan sekali-sekali kita itu mengandalkan manusia yang bisa sewaktu-waktu membuat diri kita kecewa. Manusia juga memiliki segala keterbatasan. Seharusnya pengharapan utama kita tertuju dan diletakkan kepada Tuhan Yesus, bukan kepada manusia. Mengapa? Karena Tuhan adalah sumber utama pertolongan yang selalu setia dan tidak melupakan umatnya. Nah, kalau kita baca di dalam Yeremia 17 ayat 5 dan disambung kemudian Yeremia 17 ayat yang ke-7, dikatakan demikian. Yeremia 17 ayat yang kelima. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Kemudian Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Dua teks firman Tuhan ini sangat bertolak belakang. Dalam artian kita tidak akan mendapatkan berkat dari Tuhan ketika kita hanya mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatan sendiri,
tetapi kita akan mendapatkan berkat dari Tuhan ketika orang Kristen itu selalu di dalam kehidupannya mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya pada Tuhan. Kita sebagai orang-orang percaya ingin di dalam menjalani hidup ini yang tidak mudah dan selalu diperhadapkan dengan masalah demi masalah. Namun satu hal firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini menjelaskan, menerangkan kepada kita untuk apa? Untuk kita dalam segala hal harus mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya pada Tuhan. Dan ketika orang Kristen itu mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya pada Tuhan, maka yang terjadi dalam hidupnya adalah berkat Tuhan itu selalu ada di dalam kehidupannya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, hal ketiga yang bisa kita pelajari dari teks firman Tuhan yang sudah kita baca adalah rencana Tuhan indah pada waktunya. Kalau kita baca di dalam Kejadian 41 ayat yang pertama, dikatakan demikian. Setelah lewat 2 tahun lamanya, bermimpilah Fir'aun bahwa ia berdiri di tepi sungai Nil. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dikatakan di dalam firman Tuhan, setelah lewat 2 tahun lamanya, bermimpilah Fir'aun bahwa ia berdiri di tepi sungai Nil. Dalam mimpi itu, Fir'aun melihat bahwa dari sungai Nil itu keluar 7 ekor lembu yang indah bangunnya dan gemuk badannya, lalu memakan rumput yang di tepi sungai itu. Kemudian tampaklah juga 7 ekor lembu yang lain yang keluar dari dalam sungai Nil itu, buruk bangunnya dan kurus badannya. Lembu-lembu yang buruk bangunnya dan kurus badannya itu memakan ke-7 ekor lembu yang indah bangunnya dan gemuk itu. Lalu Fir'aun terjaga. Setelah itu tertidur pulalah ia dan bermimpi untuk kedua kalinya. Tampak timbul dari 1 tangkai 7 bulir gandum yang bernas dan baik. Tetapi kemudian tampaklah juga tumbuh 7 bulir gandum yang kurus dan layu. Bulir yang kurus itu menelan ke-7 bulir yang bernas dan berisi tadi. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mimpi inilah yang menjadi cara Tuhan bagi Yusuf untuk dipanggil dan memberi penafsiran kepada Fir'aun tentang 7 tahun masa kelimpahan dan 7 tahun masa kelaparan yang dahsyat terjadi di Mesir. Dan Yusuf oleh hikmat Tuhan diberikan pengertian untuk mengatasi kondisi buruk yang nantinya terjadi di Mesir. Dengan jalan itu Tuhan membawa Yusuf ke posisi kekuasaan yang sangat tinggi, yang mungkin aja tidak pernah dia bayangkan, yang mungkin aja tidak pernah dia pikirkan oleh Yusuf sebelum-sebelumnya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan memiliki rencana yang besar bagi hidup Yusuf. Meskipun tampaknya Yusuf ditinggalkan dalam kesulitan dalam waktu yang lebih lama lagi. Penundaan ini bukanlah sebuah kebetulan, melainkan bagian dari waktu Tuhan yang Tuhan rencanakan di dalam kehidupan Yusuf. Yusuf harus menunggu hingga waktu yang tepat, di mana Tuhan akan menyatakannya sebagai pemimpin di Mesir. Hal ini menunjukkan bahwa Tuhan sering kali bekerja dengan cara yang berbeda dari harapan kita. Dan terkadang rencananya melibatkan penundaan sesuai dengan waktu Tuhan demi tujuan yang lebih baik bagi kehidupan Yusuf. Waktu Tuhan selalu sempurna dan penundaan ini mengajarkan apa? Kesabaran. Penundaan ini mengajarkan apa? Kepercayaan penuh kepada Tuhan. Dan meskipun manusia mungkin merasa waktu itu lama atau tidak segera terlihat seperti yang diharapkan, namun perlu kita ketahui bahwa waktu Tuhan tidak terlalu cepat dan waktu Tuhan tidak terlalu lambat. Namun waktu Tuhan itu tepat pada waktu yang telah direncanakan oleh Tuhan. Karena itu percayalah sepenuhnya kepada Tuhan, bahwasanya rencana Tuhan itu indah pada waktunya.
Mungkin kita saat ini belum melihat rencana Tuhan yang indah itu. Mungkin saat ini kita boleh mengetahui rencana Tuhan yang indah yang Tuhan rencanakan bagi kita, kehidupan orang-orang percaya. Namun biarlah hikmat daripada Roh Kudus itu senantiasa menerangi kita, memberikan pencerahan kepada kita, sehingga kita dimampukan untuk selalu melihat rencana yang terbaik yang Tuhan izinkan di dalam kehidupan kita. Rencana yang terbaik yang Tuhan jadikan di dalam kehidupan kita. Yang terpenting adalah jangan kita menjadi orang yang lemah dan kehilangan percaya. Tetapi dalam situasi dan kondisi apapun, biarlah kita tetap mempercayai Tuhan dan tetap bergantung dan berharap kepada Tuhan. Mengapa? Karena rencana Tuhan itu indah pada waktunya. Dan kiranya kebenaran firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini itu boleh menjadi berkat bagi kita. 3 hal yang menjadi pembelajaran firman Tuhan. Yang pertama, bahwa pengharapan tidak selalu sesuai dengan realita. Kemudian yang kedua, jangan berharap kepada manusia, tetapi biarlah kita selalu berharap kepada Tuhan. Karena disitulah kita memperoleh berkat-berkat daripada Tuhan. Dan yang ketiga, rencana Tuhan indah pada waktunya. Dan biarlah firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini itu memberikan kekuatan, kesanggupan kita dalam situasi dan kondisi apapun. Kita tetap bertahan dan tetap percaya dan berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Puji Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami ucap syukur dan terima kasih ya Tuhan, buat kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengar pada hari ini. Ajar diri kami ya Tuhan, mungkin saat ini kami dalam penantian. Mungkin saat ini kami dalam kelemahan. Mungkin saat ini kami hidup tidak seperti yang kami harapkan. Tetapi satu hal ya Tuhan, bahwa rencana Tuhan di dalam kehidupan kami adalah baik adanya. Kami tahu ya Tuhan, bahwasanya apa yang kami harapkan itu tidak sesuai dengan realita. Tetapi satu hal ya Tuhan, bahwa pengharapan di dalam Engkau itu tidaklah mengecewakan. Dan kami percaya Tuhan, bahwa kami tidak harus dan terus bergantung kepada kekuatan kami sendiri atau bergantung pada manusia. Tetapi biarlah kebenaran firman Tuhan mengajar kami untuk bergantung sepenuhnya kepada Engkau ya Tuhan. Karena di dalam Engkau ada masa depan yang penuh dengan harapan. Ajar dalam diri kami ya Tuhan, bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terindah. Untuk itu Tuhan, ajar di dalam diri kami untuk sabar menanti waktu yang begitu indah yang Tuhan ajarkan di dalam diri kami. Roh Kudus menguatkan kami, Roh Kudus meneguhkan kami, sehingga di dalam situasi dan kondisi apapun kami tetap kuat dan teguh di dalam Engkau. Sehingga kehidupan kami senantiasa tidak menyimpang ke kiri maupun ke kanan, tetapi hidup yang senantiasa memuliakan firman-Mu dan memuliakan Engkau ya Tuhan. Dan biarlah kebenaran firman-Mu tertanam di dalam diri kami, dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.